Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Jadi pada video kali ini kembali lagi kita akan membahas i'rab kitab Fathul Qorib. Dan sekarang kita sampai bagian yang keberapa ya? 14 ya? 14 atau 13 saya lupa. Pokok bagian selanjutnya ya. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal qismu arabi'u. Ya, situ ya. Bagian yang keempat ya. Pembagian air yang nomor 4 adalah ma'un najasun, air yang najis. Maksudnya adalah air mutanajisun, maksudnya ya air yang terkena najis, bukan air najis. Kalau air najis itu misalnya seperti air kencing itu air najis. Beda dengan air mutanajis. Kalau air mutanajis itu awalnya itu suci, tapi kemudian itu terkena sesuatu yang membuat air tersebut itu menjadi najis. Nah, maksud yang di sini itu air yang terkena najis, ya. Wa huwa qismani. Nah, jenis air yang mutanajis ini dibagi menjadi dua. Ahaduhuma, yang pertama adalah qalilun, sedikit. Nah, redaksi qalil ini yang saya tulis di samping itu kalau di kitab Fathul Qorib yang cetakan baru yang saya bawa ini nggak ada tulisan qalil, itu nggak ada. Ini saya sadar itu ketika saya lihat di kitab Hasyi Al-Bajuri. Kok ada lafadz qalil, tapi kalau dicetakan yang baru itu nggak ada. Ini ya, waktu cetakan baru ini. Tolong diperbarui ya. Nah, jenis air yang pertama yang terkena najis adalah air tersebut itu sedikit ya jumlahnya. Berarti nggak sampai 2 kolah. Berarti 1 ceret, 1 ember itu hitungannya masih sedikit ya. Wa huwa alladhi halat fihi najasatun. Nah, jadi air yang sedikit ini itu kriterianya najis itu bisa mengalami perombakan atau terurai ya. Benda najis itu bisa terurai di dalam air tersebut ya. Jadi kalau diartikan ini wa huwa yaitu air alladhi yang halat terurai fihi di dalam air tersebut apa? Najasatun, sesuatu yang membuat najis atau sesuatu yang membuat najis ya. Najasatun maksudnya seperti itu. Taghayyara amra, baik kondisi air tersebut itu mengalami perubahan ataupun tidak. Ya masa bodoh, misalkan kalau ada air 1 ember ya misalkan, itu hitungannya kan masih air yang sedikit. Kemasukan kotoran cicak kan sedikit. Nah, air tersebut itu tidak mengalami perubahan baik bau, warna atau rasa, tapi air tersebut dihukumi mutanajis ya gitu. Huwa dunal kullataini. Nah, air ini, kemudian maksud dari wahwa di sini adalah ai wal halu annahu ma'un dunal kullataini. Ya, air yang seperti ini atau kondisi air ini itu adalah air yang di bawah 2 kolah. Jadi untuk artinya kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kita masuk ke analisis. Wal qismu. Wawunya adalah waw ataf. Al qismu saya tambahi ya. Al qismu arabi'u gitu saja. Jadi al qismu arabi'u ini menjadi ma'tuf. Untuk ma'tuf alaihnya adalah redaksi al qismu as-salis ya. Nah, selain redaksi al qismu arabi ini menjadi ma'tuf, di sini untuk al-qismu saja bukan arabi ya. Redaksi al-qismu itu juga berposisi sebagai mubtada ya. Dan dia berupa isim mufrad dan tanda rafa'nya menggunakan dhammah. Yang arabiu itu menjadi sifatnya al-qismu, dan arabiu ini berupa adat, tapi dia itu adat untuk menunjukkan urutan. Berarti al-adat litartib. Adat litartib itu al-awwal, asani, asalis, arabi dan seterusnya itu ya. Itu menunjukkan urutan dan pakai wazan isim fa'ilun. Selanjutnya ma'un ini menjadi khabarnya al-qismu. Dibaca rafa, tanda rafa'nya menggunakan dhammah sebab ma'un adalah isim mufrad, kemudian najasun menjadi sifat dari ma'un. Ya, jelas najasun ini senggotnya isim fa'il dari najusa yanjusu najasatan. Itu di fi'il terakhir di bab fa'ula yaf'ulu. Bisa kalian cek di kitab Amsilah Tasrifiyah. Jadi najasun ya, bukan najisun, bukan najasun. Kemudian ai mutanajisun. Nah, maksud dari najasun di sini adalah ai mutanajisun. Ai merupakan huruf tafsir,
mutanajisun menjadi tafsiran dari najasun. Nah, berhubung lafaz yang ditafsiri yaitu najasun dibaca rafa, maka kalimat yang menafsiri yakni mutanajisun ini juga dibaca rafa. Dan mutanajisun ini juga singkatnya sama berupa isim fa'il. Tapi dari fi'il tanajjasa ya tanajjasu tanajusan. Selanjutnya wahwa, bukan wahwa saja tapi wahwa qismani, itu yang lebih tepat. Wahwa qismani, wawunya adalah wawu haliyah ya. Kemudian huwa qismani ini menjadi hal yang berupa jumlah ismiyah. Sohibul halnya mana? Sohibul halnya adalah ma'un najasun, air yang najis atau air yang terkena najis, itu maksudnya. Itu ya sohibul halnya. Nah, ini kan kalau kita kembalikan ke kaidah bahwa jumlah yang terletak setelah isim nakirah itu diterkib sebagai sifat atau naat. Tapi kalau jumlah terletak setelah isim makrifat itu diterkib sebagai hal. Nah, di sini yang wahwa qismani ini terletak setelah isim nakirah. Kok bisa menjadi hal? Ya kan, pertanyaannya seperti itu. Nah, jawabannya adalah ya memang kelihatan di sini itu sohibul hanya itu isim nakirah. Tapi lafadz ma'un di situ sudah disifati dengan lafadz najasun, sehingga di situ enggak murni isim nakirah. Tapi di sini ada embel-embel nakirah yang mufidah. Gitu ya, bukan nakirah mubhamah, bukan. Baru kalau nakirah mubhamah itu enggak bisa, ya. Seperti itu. Jadi wahwa hale utawi ma'un najasun iku kismani. Iku rong bagian, ada dua jenis. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Nah, kalau hal yang berupa jumlah ismiyah ini kita perjelas satu persatu. Huwa itu isim domir munfasil mahal rafa karena posisinya sebagai mubtada. Kemudian kismani itu menjadi khobarnya huwa ya. Dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan alif sebab kismani itu isim tasniyah. Jadi isim tasniyah itu tanda rafanya menggunakan alif ya, ini semua sudah paham. Sedangkan tanda nasab serta jarnya itu menggunakan ya. Kalau yang tanda rafanya menggunakan alif itu bait alfiyahnya itu bil alifir fa'il musanna wakila idza bi mudmarin mudhofan wusila, itu ya. Selanjutnya ahaduhuma, bukan ahaduhuma saja sih, tapi ahaduhuma qalilun, itu kalau menurut saya. Jadi ahaduhuma qalilun ini menjadi badal ba'dum minggu dari qismani ya, badal ba'dum mingkul, badal sebagian dari keseluruhan. Sebagiannya itu satu, keseluruhannya itu kismani, dua bagian. Itu ya. Nah, kalau badal yang berupa jumlah ismiyah, yang mana ini jumlah ismiyah ini itu fi mahalli raf'in ya, karena menjadi badal dari kismani. Ya, berarti kismani itu juga sebagai mubdal minhu. Mubdal minhunya dibaca rafa, maka badalnya juga dibaca rafa. Ya, berhubung di sini berupa jumlah, maka jumlah ini fi mahalli raf'in, gitu ya. Kalau jumlah ini kita perjelas satu persatu, ahaduhuma ya, ini menjadi mubtada dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah pada lafaz ahadu pada mudhofnya. Sebab di sini berupa idhofah, ahadu sebagai mudhof, huma sebagai mudhof ilaih. Ahadu itu kalau saya cari di bab adat itu saya nggak nemu. Saya nemunya itu ahadu itu isim jamid gitu. Isim jamid enggak, saya nemu adat enggak ya. Tapi kalau misalkan kalian menemukan keterangan tambahan seputar ahadun, silakan tulis di kolom komentar. Kita berbagi ilmu ya. Sedangkan huma di sini sebagai mudhof ilaih fi mahalli jarrin ya. Huma itu domir muttasil. Selanjutnya qalilun. Qalilun ini menjadi khobarnya ahaduhuma, dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah sebab qalilun isim mufrad dan secara senggot. Nah, qalilun ini ada beberapa ya penjelasan. Ada yang mengatakan qalilun itu isim fa'il dari qalla yaqillu, mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu, sama seperti daraba yadribu. Itu pakai wazan itu ya. Fa'ala yaf'ilu, daraba yadribu, qalla yaqillu. Tapi masalahnya isim fa'ilnya itu bukan qalilun tapi qalilun. Itu hampir sama kayak di bab fa'ula yaf'ulu. Kayak katsura ya, misalkan katsura yaksuru fahuwa katsirun, pakai wazan fa'ilun bukan fa'ilun. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Kalau saya
buka di situs almaani.com itu ada penjelasan seperti itu. Kemudian ada lagi yang menjelaskan bahwa qalilun itu segot mubalaghah. Jadi mengikuti wazan fa'ilun, ya. Baik, yang menjelaskan masalah segot mubalaghah kemarin sudah saya sampaikan, yaitu fa'alun au mif'alun au fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badilu, itu yang itu menjelaskan sama kayak wazannya qalilun itu. Dan sekarang saya kembalikan kepada kalian. Kalian pilih yang mana? Itu ya. Itu saya sudah sampaikan semua. Selanjutnya, wahwa, bukan wahwa saja sih, tapi wahwa alladzi halat fihi najasatun. Itu ya. Wawunya di situ adalah wawu haliyah, kemudian huwa alladzi halat fihi najasatun, ini menjadi hal yang berupa jumlah ismiyah ya. Nah, sahibul halnya mana? Sahibul halnya adalah qalilun. Jadi pembahasan ini ada di dalam kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah mengenai hubungan antara hal serta sahibul hal. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, hubungan antara hal serta sahibul hal itu di tengah-tengahi atau dihubungkan dengan wawu, atau kita biasa menyebutnya sebagai wawu haliyah. Ya. Kemudian yang kedua, hubungan antara hal serta sahibul hal itu dihubungkan dengan domir. Ya, domir ini itu ada pada jumlah, ya, jumlah yang terletak setelah isim yang menjadi sahibul hal. Ya. Kemudian yang terakhir, dan ini yang sesuai dengan konteks sekarang, ya, yang konteks wahwa ini, yaitu dihubungkan ya domir ya wawu haliyah. Nah, sehingga untuk redaksi ahaduhuma qalilun wahwa ini ada 2, yakni wawu haliyah serta domir huwa, yang mana domir huwa ini kembali ke sahibul hal. Sahibul halnya mana? Sahibul halnya ya qalilun itu. Meskipun sahibul halnya ini nakirah, tapi di sini ada domir yang kembali kepada lafadz qalilun, ya. Sehingga meskipun ini isim nakirah, tetap ini tidak dimasalahkan menjadi sahibul hal. Karena di sini di pembahasan Jami'ud Durus ini itu tidak disebutkan bahwa jumlah itu harus terletak setelah isim ma'rifat kalau mau menjadi hal, ya, maksudnya hal yang berupa jumlah, ya. Ini enggak ditentukan entah nakirah, entah ma'rifat, itu pokok kalau ada domir yang kembali ke lafaz tersebut, ya berarti di situ menjadi hal, serta domir yang kembali kepada meskipun isim nakirah ini tetap menjadi sahibul halnya, gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau halnya ini kita perjelas satu persatu. Wawunya tadi jelas wawu haliyah, kemudian huwa ini adalah isim domir munfasil fi mahalli raf'in karena posisinya sebagai mubtada. Kemudian alladzi di sini isim mausul yang menempati posisi sebagai khobarnya huwa, sehingga alladzi di sini fi mahalli raf'in karena alladzi itu isim mausul dan isim mausul itu hukumnya mabni, ya. Seperti itu. Kemudian nah ini halat fihi najasatun, ini menjadi silahnya alladzi. Jadi untuk kasus silah itu dikeluarkan dari kaidah jumlah yang terletak setelah isim ma'rifat itu diterkib sebagai hal. Itu tidak berlaku bagi isim mausul. Karena yang terletak setelah isim mausul, yakni jumlah, itu jumlah tersebut itu menjadi silah, bukan menjadi hal. Ya, itu catatan. Jadi seperti itu. Nah, kalau silahnya ini kita perjelas satu persatu. Oh ya, jadi silah itu adalah jumlah yang tidak punya mahal i'rab loh ya. Penjelasan ini ada di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah dan di video sebelumnya juga pernah saya sampaikan. Itu tolong diingat-ingat. Kalau misalkan ada yang bertanya, itu nggak punya mahal i'rab ya, silah. Tuh. Nah, kalau silah ini kita perjelas satu persatu, halat itu adalah fi'il madhi ya. Mabni apa? Mabni fathah. Jadi yang dihitung itu adalah huruf terakhirnya itu harokatnya apa. Di sini huruf terakhirnya itu lam, bukan tak. Tak itu tambahan sebagai tak sakinah ya kan. Asalnya itu halla. Jadi yang terakhir itu huruf lam ya, dan di situ ditasdid ya, ditasdid. Tapi asalnya itu hak lam gitu kan. Hak harokat fathah, lam yang pertama itu sukun, lam yang kedua itu berharokat fathah. Maka berhubung huruf yang terakhir itu harokatnya fathah, maka halat di sini mabni fathah. Itu cara ngitungnya. Selanjutnya fihi ini jar majrur, tapi lagi-lagi kalau menurut saya istilah yang tepat itu adalah huruf jar dan isim dhamir yang fi mahalli jarin. Tuh.
Selanjutnya najasatun menjadi fa'il dari halat, ya, dan najasatun ini masdar dari najusa yanjusu, ya. Selanjutnya tanggoyaro. Nah, ini juga perlu saya jelaskan. Tanggoyaro ini adalah jumlah fi'liyah. Jadi kita lihat tanggoyaro di sini itu sebagai jumlah, bukan sebagai fi'il madhi saja. Ya, bukan. Tapi tanggoyaro di sini adalah jumlah, dia jumlah fi'liyah, dan di sini posisinya sebagai hal. Hal dari mana? Hal dari alladhi. Hal dari alladhi. Nah, berhubung setelah lafadz alladhi itu pasti posisinya, bukan lafadz ya, berhubung jumlah yang terletak setelah alladhi itu pasti posisinya sebagai silah, maka ketika ada jumlah lagi yang terletak setelah alladhi, maka ya itu bisa dijadikan sebagai hal. Misalkan seperti ini ya, ini menjadi hal. Mungkin kalau ada redaksi lain yang tidak memungkinkan itu dijadikan sebagai hal, ya bisa saja, misalkan mengawali jumlah baru, ya, misalkan seperti itu. Cuman di sini jumlahnya itu masih nyambung, sehingga tanggoyaro di sini menjadi hal dari alladhi. Nah, alladhi ini kembali ke alma, kembali ke air. Jadi kalau diartikan tanggoyaro, baik kondisi alladhi maksudnya di situ air. Kalau diartikan bahasa Indonesia, baik air tersebut itu kondisinya berubah, amla atau tidak itu. Jadi jelas ya, tanggoyaro di sini adalah jumlah yang fi mahali nasbin karena posisinya sebagai hal dari alladhi, gitu ya. Nah, kalau hal yang berupa jumlah fi'liyah ini kita perjelas, tanggoyaro baru berupa fi'il madhi mabni fathah, ya. Kemudian untuk fa'il dari tanggoyaro adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke alladhi, gitu ya. Selanjutnya amla, merupakan huruf ataf, la juga huruf nafi yang juga ada di huruf ataf, cuman di sini la ini saya jadikan sebagai huruf nafi saja, dan la di sini ini juga sebagai maktuf dari tanggoyaro. Jadi la di sini kalau di kitab-kitab bukan syarah ya, tapi hasyiah, itu biasanya takdirannya itu bukan la tapi lam. Jadi misalkan seperti ini, tanggoyaro am la, itu pasti takdirannya itu tanggoyaro am lam ya tanggoyar. Jadi la berubah menjadi lam, kemudian ditambahi dengan fi'il mudhari yang dibaca jazm sebab lam. Biasanya seperti itu, ya. Jadi itu penjelasannya. Selanjutnya wahwa, bukan wahwa saja, tapi wahwa dunal qullataini, yang ai wal hal annahumaun itu beda lagi ya. Jadi wahwa dunal qullataini ini menjadi hal lagi. Ini di sini banyak halnya ya. Jadi wawnya adalah waw haliyah, kemudian huwa dunal qullataini ini menjadi hal. Hal dari mana? Yaitu hal dari laki-laki ya. Laki-laki kembalinya ke alladhi, dan alladhi kembali ke mak yang qalil tadi, air yang sedikit tadi ya. Tuh. Nah, kalau hal yang berupa jumlah ismiyah ini kita perjelas satu persatu. Wawnya tadi jelas waw haliyah, kemudian huwa ini adalah jelas ya, isim domir munfasil fi mahali raf'in karena posisinya sebagai mubtada ya. Kemudian di sini ai wal halu annahu ma'un. Ini merupakan tafsiran dari wahwa. Jadi wawnya saya ikutkan ya. Itu. Nah, kalau tafsirannya ini kita perjelas satu persatu. Ai merupakan huruf tafsiran, kemudian wal halu. Nah, ini wal halu ini adalah wawnya apa ya? Gampangannya itu wal halu ini itu tafsiran dari wa yang ada pada wahwa. Jadi wa kemudian ditafsiri wal halu. Ini agak apa ya? Agak membingungkan sih kalau untuk memula. Ya, gitu. Wal halu ini adalah tafsiran dari wa. Seperti itu. Tapi kita lihat ya, redaksi apa adanya saja. Wal halu, wawnya di sini ini kalau kita lihat redaksi wal halu annahu ma'un saja ya, enggak lihat redaksi sebelumnya. Wawnya ini waw istinaf. Kemudian al halu itu mubtada. Ya. Kemudian annahu ma'un itu adalah khobar dari wal halu. Tuh, di sini khobarnya itu berupa jumlah ya, jumlah ismiyah, yang mana jumlah ismiyah ini kalau kita perjelas, anna itu salah satu saudaranya inna yang maknanya juga sama untuk taukid ya. Kemudian hu itu adalah dhamir muttasil yang fi mahalli nasbin karena posisinya sebagai isimnya anna. Kemudian ma'un itu menjadi khobarnya anna. Tuh. Kemudian dunal qullataini ini menjadi khobar dari wahwa. Ya, baru ini. Ini ada di dalam kurung, maka ya saya kembalikan
atau saya sesuaikan juga yang ada di dalam kurung. Di sini khobarnya berupa dhorof ya. Jadi kalau saya lihat redaksi Duna di kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal, itu Duna itu menjelaskan dhorof makan, keterangan tempat. Tapi Dunal kolata ini di bawah dua kolah. Ini tempatnya di mana saya juga agak bingung, masih bingung ya. So, tolong kebingungan saya ini kalau kalian bisa menjelaskan tulis di kolom komentar ya. Jadi ini adalah khobar. Nah, sebenarnya yang menjadi khobar itu bukan dunal kolata ini, tapi adalah lafadz yang dibuang. Ya bisa maujudun, bisa mustakirun. Kalau misalkan maujudun berarti khobarnya itu gini, wahwa maujudun dunal kolata ini. Wahwa hali utawi maun kolil iku maujudun, iku ono dunal kolata ini ing dalam ngisore rongkolah. Itu kalau maujudun. Kalau mustakirun juga bisa. Wahwa hali utawi maun kolilun atau wahwa hali utawi alladhi mustakirun. Mustakirun iku ono, iku tetep. Dunal kolata ini ing dalam ngisore rongkolah gitu. Tapi di sini kita lihat dunal kolata ini sebagai dhorof ya. Jadi tadi untuk khobar yang hakiki itu adalah lafadz yang dibuang. Bisa mustakirun, bisa maujudun, terserah kalian. Nah, kalau dunal kolata ini adalah dhorof makan ya, dhorof makan tadi. Dan di sini strukturnya berupa idhofah, duna sebagai mudhof, al-kolata ini sebagai mudhof ilaih. Duna itu salah satu isim yang wajib diidhofahkan sebagaimana bait alfiyah qablu kagaya robatu hasbu awalu itu ya, wa duna wal jihadu aidun wa alu. Kemudian al-kolata ini mudhof ilaih yang berupa isim tasniyah dan di sini dibaca jar, tanda jarnya menggunakan ya. Jadi seperti itu. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan insya Allah pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.